selalu memuji dan memuja Allah yang senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Dengan hidayah dan taufiknya kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tidak ada ilmu bagi kita kecuali apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat untuk kita. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah agar Allah memanfaatkan bagi kita apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dan memohon agar bertambah ilmu kita. Salam dan salam semoga dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah kajian pertama bagi saya juga keluar kota setelah Id ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang telah kita bulan Ramadan. Para salaf mereka selalu berdoa setelah Ramadan selama 6 bulan memohon kepada Allah agar ibadah yang telah mereka lakukan itu diterima. Di hati yang selalu cemas atas penerimaan Allah terhadap amalan itu. Maka kita juga hendaklah selalu berdoa agar amalan yang telah kita lakukan diterima. Jika Allah sudah diterima satu amalan saja, ini sudah menjadikan atau menggolongkan kita bagian dari orang-orang yang bertakwa. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita tentang hadis arba'in atau juga namakan juga hadis khamsin, hadis 50. Yang kita terakhir membahas tentang hadis ke-21. Pada malam ini kita membahas hadis ke-22 tentang secara umum bagaimana cara kita masuk surga. Apakah berbelit-belit dengan kesusahan yang sangat, dengan banyak syarat, atau kita masuk surga itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak syarat, tapi ada syarat. Hadis yang ke-21 ini dari Jabir bin Abdullah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia mengatakan, ara'aita idza shallaitul maktubat? Apa pendapatmu jika aku menunaikan solat fardu berapa? 5 waktu. Wasumtu Ramadana, dan aku mengerjakan puasa bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram. Walam azid ala dhalika syai'a. Sama sekali aku tidak menambah lagi sedikit pun dari hal itu. A'adkhulul jannah? Apakah aku masuk ke dalam surga? Ya. Qal, Nabi menjawab, na'am. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang Arab. Dia pengen yang wajib-wajib aja. Lalu dia bertanya kepada Nabi,
Kalau seandainya saya sholat 5 waktu saja, tidak ada sholat-sholat lain. Puasa bulan Ramadan saja, tidak ada puasa-puasa yang lain. Saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram. Apakah aku akan bisa masuk surga? Kata Nabi, ya. Kalau kita lihat secara umum ini sangat simpel. Orang sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, puasa bulan Ramadan hanya sekali dalam setahun. Nggak ada lagi puasa yang lain. Sholat 5 waktu, ya, tidak ada sholat-sholat yang lain. Sholat sunat, sholat rawatib pun nggak ada. Ya. Kemudian dia halalkan yang halal, dia haramkan yang haram. Dia bisa masuk surga. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam riwayat Abi Dzar dari Jabir, ada tambahan di belakangnya yaitu wallahi la azidu ala dzalika syai'a. Demi Allah aku tidak akan tambah lagi sedikit pun dari itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menafsirkan ahlaltul halal wa haramtul haram. Maknanya adalah tahlil al-halal, menghalalkan yang halal itu, yaitu meyakini akan kehalalannya. Wa tahrimul haram, mengharamkan yang haram, meyakini keharamannya dengan diiringi menjauhinya. Mencuri haram, maka dia tidak lakukan. Ya. Boleh jadi maknanya menghalalkan yang halal itu adalah dengan melakukannya atau dengan memakainya. Makan halal, dia makan. Ya. Tidak seperti orang yang halal diharamkan. Tidak boleh berdarah-darah. Ya, semua yang punya darah diharamkan untuk selama 40 hari misalkan. Enggak boleh. Bagaimana mengharamkan apa yang telah dihalalkan? Halalkan yang halal dengan melakukannya. Maka halal di sini mengibaratkan apa yang bukan haram. Yani saya halalkan yang halal, ya saya lakukan. Saya haramkan yang haram, saya jauhi. Maka masuk ke dalam yang menghalalkan yang halal tadi, masuk ke dalamnya adalah hal-hal yang wajib, hal-hal yang mustahab, hal-hal yang mubah. Maka maknanya menjadi melakukan apa yang bukan yang diharamkan. Dan tidak melampaui batas melebihi dari apa yang dibolehkan. Kemudian menjauhi yang diharamkan. Jadi kalau kita lihat juga simpel sebenarnya. Yang halal dia lakukan. Kalau itu makanan dia makan. Kalau itu pekerjaan dia kerjakan. Kalau yang wajib dia lakukan. Yang mustahab dia kerjakan juga. Yang mubah boleh tapi tidak melampaui batas. Dan yang haram dia tinggalkan. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan hal-hal yang diwajibkan
dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka dia bisa masuk surga. Karena kalau kita lihat, itulah yang wajib kita lakukan. Jadi, dari hadis tadi, dari perintah-perintah yang diperintahkan kepada kita adalah salat 5 waktu. Ya, kalau kita buat dari rukun Islam lah. Yang pertama tauhid. Setelah itu salat 5 waktu. Zakat ada syaratnya. Jika syaratnya terpenuhi baru bisa keluarkan zakat. Tidak ada piktinan kedagian, tidak ada yang dizakatkan, ya tidak ada zakat. Tapi puasa Ramadan kepada siapa yang mampu, semua orang mampu. Karena puasa Ramadan tidak dikaitkan dengan harta, tapi dikaitkan dengan fisik. Karena orang yang sakit, dia boleh tidak berpuasa, tapi dia qadha pada waktu yang lain. Kecuali sakit yang permanen, berarti dia tidak mampu, maka dia beri fidyah. Haji, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu melakukan perjalanan. Kalau tidak mampu, enggak diwajibkan. Maka dari amalan yang akan kita kerjakan dari rukun Islam itu hanya sholat dan puasa, yang tidak dikaitkan dengan unsur lain. Sholat tidak ada dispensasi untuk ditinggalkan, ya. Yang ada keringanan, orang musafir diqasar, jika dibutuhkan dia jamak, tapi tidak ada dispensasi untuk ditinggalkan. Puasa ada dispensasi untuk ditinggalkan, tapi dilakukan pada waktu yang lain apabila memiliki alasan atau uzurnya. Nah, ini adalah suatu hal yang wajib yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah hal-hal taib. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan gambaran yang mudah bagi kita untuk masuk ke surga. Tunaikan solat 5 waktu, kerjakan puasa bulan Ramadan, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Terdapat hadis yang banyak dari Nabi SAW dengan makna yang senada dengan ini, atau mendekati hal ini. Di antaranya ada hadis Abi Hurairah dan Abi Sa'id dari Nabi SAW, "Ma min 'abdin yusalli salawatil khams." Tidak ada seorang hamba pun yang salat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, wa yukhriju zakah, dia tunaikan zakat, berarti bagi orang yang wajib zakat, wa yajtanibul kaba'ir as-sab', dia jauhi dosa-dosa besar yang 7. Dalam hadis ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 yang menghancurkan, yaitu termasuk adalah 7 itu ada dosa-dosa besar. Jadi tidaklah seorang hamba melakukan yang demikian illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh masuk dari pintu manapun juga yang dia senangi. Lalu Nabi SAW membaca ayat surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jika kalian menjauhi
dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan hapus dari kalian dosa-dosa kalian. Subhanallah. Dengan kita menjauhi dosa-dosa besar, Allah berikan kompensasi apa? Dihapus dosa-dosa kita. Di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Arabiyan qala, ada seorang Arab pedalaman mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amalan, jika aku kerjakan saya bisa masuk surga. Qal ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau ibadati Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Tauhid. Wa tuqimus salatal maktubah. Engkau tunaikan salat fardu 5 waktu. Wa tu'addiz zakatal mafruḍah. Engkau tunaikan zakat yang diwajibkan jika sudah wajib. Wa tasumu Ramadan. Wa tasumu Ramadan. Engkau puasa bulan Ramadan. Jadi zakat masih ada kaitannya jika dia punya kewajiban zakat. Kalau tidak, apa yang mau dikeluarkan? Tidak wajib dia mengeluarkan. Namun dikaitkan di sini ketika diwajibkan mengeluarkan zakat jika sudah wajib. Kemudian salat, kemudian puasa Ramadan. Qal, orang Arab pada dalam tabi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la azidu ala dzalika syai'a, aku tak tambah lagi sedikit pun daripada itu. Ya, saya akan mengibadati Allah, tidak berbuat syirik, salat 5 waktu, jika wajib zakat sunaikan zakat, datang puasa Ramadan saya pekerjakan puasa Ramadan. Wala anqusu anhu, wala anqusu minhu, dan aku tidak mengurangi, tidak aku tambah, tidak aku kurang. Falamma walla, ketika dia berpaling pulang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang pengen melihat kepada seseorang dari penduduk surga, lihatlah ke orang ini. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kita bisa masuk surga dengan amalan yang tadi. Di dalam Sahihain juga dari Talha bin Ubaidillah, an Arabiyan ja'ilan ila Rasulillah tha'ir ar-ra's, bahwasanya orang Arab pedalaman datang kepada Nabi dengan rambutnya kusau, tidak terurus, tagak-tagak. Faqala ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alaihi min as-salat. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa salat yang diwajibkan oleh Allah kepadaku. Faqala as-salatul khams, as-salawatul khams, salatlah yang 5 waktu. Illa an tatawwa'a syai'ah, kecuali kamu melakukan salat sunat, salat sukarela, yang diwajibkan 5 waktu, yang lainnya adalah sukarela. Faqala akhbirni bima faradallahu alaihi minas siyam, beritahukan kepadaku apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku dari puasa. Faqala syahru Ramadan illa an tatawwa'a syai'ah, puasa bulan Ramadan, kecuali engkau lakukan yang sukarela. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya min az-zakah, beritahukan kepadaku yang Allah wajibkan kepadaku dari zakat. Fa akhbar Rasulullah SAW bi syara'il Islam, lalu Rasulullah memberitahukan kepadanya dengan syariat-syariat Islam. Faqal, lalu dia mengatakan, walladhi akramaka bil haqq, demi zat yang telah memuliakanmu dengan kebenaran, la atatawwa'u syai'a, aku tidak mau menambah
Aku tidak mau melebihi dari apa yang telah diwajibkan. Aku tidak mau sukarelanya. Ya. Wala anqusu mimma faradallahu alaihi, dan aku tidak mengurangi apa yang telah Allah wajibkan kepadaku. La anqusu ma faradallahu alayya syai'a, sedikit pun aku tidak akan kurangi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, aflaha in sadaq. Dia beruntung jika dia jujur dengan ucapannya ini. Yang wajib dia kerjakan dan dia tidak kurangi sedikit pun. Atau dalam riwayat yang lain, dakhalal jannata in sadaqa. Dia masuk surga jika dia jujur dengan perkataannya. Maksud dari orang Arab ini bahwasanya dia tidak menambah dari solat fardu, tidak menambah dari zakat yang diwajibkan, tidak menambah dari puasa Ramadan, ya, dan tidak melaksanakan haji yang berupa tatawwu'. Ya, ini haji kedua, ketiga berikutnya adalah tatawwu'. Ya. Bukan maknanya bahwasanya dia tidak mengamalkan syariat-syariat yang lain. Ya, dan wajib-wajibnya. Bukan itu, tapi dia laksanakan. Yang difardukan itu dia tidak tambah. Contoh misalkan sholat sunat dia tidak kerjakan, sholat rawatib dia tidak kerjakan, puasa sunat dia tidak kerjakan. Yang wajib-wajib aja dia kerjakan. Ya, maka dia masuk surga jika dia jujur. Pertanyaan bagi kita, memang sholat 5 waktu kita ini tidak kurang, tapi kualitasnya bagaimana? Kualitas dari sholat fardu kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, amalan yang pertama yang akan dihitung bagi seorang hamba nanti di akhirat adalah sholatnya. Jika dia tunaikan sholat itu dengan sempurna, ditulis baginya tam, sempurna. Tapi kalau seandainya ada yang kurang, jumlah mungkin tidak kurang, tapi boleh jadi kualitasnya kurang. Lalu apa yang menyempurnakannya? Unzuru li'amdi hal lahum min tatawu'in. Lihatlah bagi hambaku apakah dia memiliki solat-solat sunat atau ibadah-ibadah sunat. Fayakmilu bihi faridatahu. Dengan solat sunat ini atau ibadah sunat ini disempurnakanlah yang wajibnya. Jadi solat sunat rawatib akan menyempurnakan kekurangan yang ada di solat wajib. Begitu seluruhnya amal-amal wajib yang lain. Zakat, boleh jadi kita menghitungnya ada yang kurang, maka disempurnakan oleh sedekah-sedekah sunat. Puasa bulan Ramadan yang itu merupakan wajib, boleh jadi kurang. Ya. Ada yang rusak, ada yang menggerogotinya. Di antara yang menyempurnakannya adalah zakatul fitr. Nabi SAW farada, dari Ibnu Abbas dia mengatakan farada Rasulullah SAW zakat fitr sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Ya, farada Rasulullah SAW zakat fitr tuhratan lis-sa'im min al-laghwi wal-rafath. Zakat fitr itu sebagai pensuci, pembersih bagi orang berpuasa. Dari apa? Dari laghwi, kesia-siaan, warrafath, dari kekejian yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa, yang merusak nilai puasanya. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberian makanan kepada fakir miskin. Nah, jadi di samping itu juga amalan-amalan sunat, puasa sunat itu akan menyempurnakan puasa wajib kita. Hadis-hadis ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan tentang menjauhi hal-hal yang diharamkan. Hadis orang Arab yang datang ini, ya, tidak disebutkan. Kenapa?
Karena orang yang bertanya, dia bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Ya. Dengan amalan-amalan ini, atau amalan-amalan ini adalah faktor penyebab yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Akan tetapi mungkin boleh jadi dia melakukan sebuah amalan dosa. Ya. Maka amalan dosa ini menjadi penghalang. Hal ini ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Amr bin Murrah al-Juhani, bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh seorang. Amr bin Murrah al-Juhani mengatakan, ja'a rajulu ila Nabi SAW, ada seorang datang kepada Nabi SAW, faqala ya Rasulullah, syahadtu an la ilaha illallah annaka Rasulullah. Syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi, aku telah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diberi kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Wa salatu khams, aku salat 5 waktu. Wa adaitu zakat mali, aku tunaikan zakat hartaku. Wa sumtu syahra Ramadan, aku sudah puasa bulan Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, man mata ala hadha, siapa meninggal di atas keadaan ini, kana ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada yaumal qiyamah, wa nasaba usba'ahi. Ya. Beliau mengatakan siapa meninggal dalam keadaan ini, maka dia akan bersama para nabi, pada orang-orang yang siddiq, para orang syuhada pada hari kiamat nantinya. Lalu beliau mengangkat kedua jarinya. Ma lam ya'uqqa walidayhi, selama dia tidak durhaka kepada orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya syarat, yaitu jangan ada penghalang. Durhaka kepada orang tua itu adalah bisa menjadi faktor penghalang dia masuk ke dalam surga. Dan terdapat urutan masuk ke dalam surga atas perbuatan sebagian dari amalan. yakni kita beramal menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Di antara adalah salat. Man shalla bardaini dakhala jannah. Siapa yang salat yang dingin, itu salat subuh dan salat asar, ya, maka dia masuk ke dalam surga. Semua ini yang disebutkan ini adalah sebab-sebab yang bisa menghantar seseorang, ya, yang mana dia mengamalkan amalan itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Namun perlu amalan itu apabila ada syarat harus terpenuhi syaratnya dan harus terhindar dari penghalang-penghalangnya. Terpenuhi syarat tapi penghalangnya ada yang dilakukan, tetap juga terhalang, ya. Maka oleh karena itu perlu terungkap atau terkumpul syaratnya, terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Hal ini juga ditunjukkan dalam hadis Bashir bin Khasasiyah. Qal ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam liubayi'ahu. Aku mendatangi Rasulullah untuk membaiatnya. Fasyarata alayya. Tapi Nabi mensyaratkan kepadaku.
syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an uqima as-salata wa uti az-zakah wa hujja al-hajj al-islam wa asuma Ramadan wa an ujahid fi sabilillah. Nabi mensyaratkan, saya membaiat Nabi, tapi mensyaratkan, pertama aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian Rasulullah adalah utusan Allah, Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji Islam, yakni haji yang pertama, kemudian puasa bulan Ramadan, dan disyaratkan aku berjihad di jalan Allah. Ada tambahannya. Faqultu ya Rasulullah, amma itnatani fawallahi ma utiquhuma. Adapun dua hal aku tak mampu. Apa itu al-jihad was sadaqah? Jihad dan membayar zakat. Ya. Faqabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Rasulullah mengumpulkan tangan, memegang tangannya. Thumma harrakaha. Lalu Nabi gempalkan tangannya, lalu Nabi gerakkan. Fala jihad wala sadaqah. Enggak ada jihad, enggak ada sedekah. Fabima tadkhulul jannata idzan? Lalu dengan apa engkau bisa masuk surga jadinya? Kalau tidak dengan ini. Qultu ya Rasulullah, ana ubayyi'uka fabay'atuhu alaihinna kullihinna. Ya Rasulullah, aku membayatmu. Akhirnya aku membayat beliau dengan seluruh yang disebutkan tadi. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa untuk masuk surga tidak cukup dengan faktor-faktor yang disebutkan tadi, tanpa zakat dan jihad. Jadi yang 5 yang disebut atau 6 yang disebutkan tadi, dia kecualikan 2, yang 4 bisa tertunaikan. Dengan menunaikan 4 belum bisa masuk surga, kecuali harus terpenuhi yang 2 lagi. Dan begitu juga dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa pelaku sebagian dari dosa besar bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Di antara kata Nabi, la yadkhul jannata qati', tidaklah masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahim. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr, tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji zarrah bentuk kesombongan. Jadi berarti ini ada penghalang. Kapan dia bisa masuk ke dalam surga? Apabila syarat terpenuhi dan penghalang terhindari. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengatakan bahwa melakukan sebagian dari dosa-dosa, terutama adalah dosa-dosa besar, bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam surga, sebagaimana telah kita sebutkan beberapa hadis tadinya. Sebagian salaf dia mengatakan, inna rajula la yuhbasu an babil jannati mi'ata amin bidzambi kana yaf'aluhu fid dunya. Sesungguhnya seseorang sungguh ditahan dari pintu surga 100 tahun. Terhalang dia untuk masuk surga selama 100 tahun, disebabkan oleh dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Maka ini semua adalah penghalang-penghalang. Dari sini kita akan tampak bahwa makna hadis yang disebutkan masuknya ke dalam surga hanya sebatas tauhid, dan hadis-hadis ini juga banyak sekali bahwa kalimat tauhid adalah penyebab masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Akan tetapi tauhid itu memiliki syarat-syarat. Apa syaratnya? Yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban. Dan juga ada penghalang.
Apa itu penghalang? Yaitu melakukan dosa-dosa. Melakukan dosa-dosa besar. Itu adalah penghalang masuk surga. Hasan al-Basri dia mengatakan bahwa tiang ini ada. Lalu mana bangunan yang lainnya? Tiang ibaratkan dengan tauhid, ya, maka tiang ini tidak akan bisa berdiri dengan kokoh kecuali harus ada dinding-dindingnya. Maka tiang itu adalah tauhid, dinding-dindingnya itu adalah amalan-amalan wajib yang harus kita penuhi, dan meninggalkan hal-hal yang haram yang harus kita jauhi. Ada seorang bertanya atau berkata kepada Wahb bin Munabbih, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu alat pembuka surga? Qala bala, benar. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tidak ada alat-alat pembuka kecuali kunci pembuka itu kecuali dia memiliki gigi-gigi. Fa in jita bimiftahin lahu asnan, jika engkau membawa kunci pembuka yang memiliki gigi-gigi, futihalak, maka pintu itu akan bisa terbuka. Wa illa lam yuftah lak, jika kamu tidak melakukannya, tidak membawa kunci yang ada gigi-giginya, coba pergi ke tukang kunci, ambil aja kunci yang masih belum dikasih gigi-gigi, maka pintu itu tidak akan terbuka. Maka gigi-gigi itu adalah syarat dari la ilaha illallah. Maka hendaklah seorang menjalankan syarat-syarat yang 7 tersebut. Sebagian dari kelompok ulama juga mengatakan hadza qabla faraidul hudud, wa qala Thawri nasakhat al-faraid wal hudud, bahwa halal yang disebutkan tadi di atas itu sebelum adanya kewajiban-kewajiban dan adanya hudud. Maka dengan adanya kewajiban-kewajiban dan adanya hudud, pembatas-pembatas dan hukuman, maka harus terpenuhi kewajiban, yaitu merupakan syarat, dan harus dijauhi atau dihilangkan ya penghalang-penghalang, yaitu hudud atau dosa-dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kelompok ulama juga mengatakan hadhihi an-nusus jaa muqayyadah biman yaquluha bisidqin wa ikhlasin, yakni nas-nas yang disebutkan ke atas yang dia masuk surga karena tauhid, ya, ini bagi orang yang mengucapkannya dengan jujur dan ikhlas. Keikhlasannya menghalanginya untuk tetap bersekuku dalam maksiat. Jika ada keikhlasannya, maka itu menghalang dia untuk bersekuku tetap dalam maksiat. Ya, dalam sebuah hadis yang mursal dari Marasil Hasan, Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk ke dalam surga. Qila wa ma ikhlasuha? Apa ikhlasnya la ilaha illallah itu? Qal an tahjizaka amma harramallah. Kalimat la ilaha illallah itu menghalangimu dari apa yang Allah haramkan. Seorang betul-betul ikhlas dia la ilaha illallah, maka hendaklah la ilaha illallah itu menghalangi dia untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain, man syahida an la ilaha illallah sadiqan min qalbihi harramallahu 'alaihi 'alan nar. Siapa yang bersaksi
bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah dengan betul-betul jujur dari hatinya, maka Allah akan haramkan dirinya kepada api neraka. Ya. Adapun orang yang masuk api neraka dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ini disebabkan karena kurangnya kejujurannya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini apabila jujur, maka itu bisa membersihkan hatinya dari segala sesuatu selain daripada Allah. Siapa yang jujur dengan perkataan la ilaha illallahnya, dia tidak akan mencintai kecuali hanya Allah saja. Sehingga tidak ada yang dia harapkan kecuali hanya Allah. Dan dia tidak takut kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak akan ada lagi tersisa baginya dari hawa nafsunya. Ya. Kapanpun hatinya suci, bersih, hanya untuk Allah semata, maka dia akan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya masih tersisa di dalam hatinya untuk selain Allah, maka ini disebabkan oleh kejujurannya yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih ada unsur hawa nafsunya, sehingga jatuh dia ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Mu'adz bin Jabal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang perkataan terakhirnya dari dunia ini la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Yakni orang yang sedang sekarat, ya, menghadapi kematian, dia tidaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali dengan keikhlasan, dengan taubat, dengan penyesalan apa yang telah terjadi, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi. Sehingga pada saat itu kejujuran ada, keikhlasan ada, sehingga dia betul-betul bersih hatinya. Makanya itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Bapak Ibu bilahlah Allah Subhanahu wa taala, mungkin semua kita bisa mengerjakan sholat, bisa mengerjakan puasa, bisa menghalalkan yang halal, tapi perjuangan yang berat itu adalah mengharamkan yang haram. Ya. Maka ini berat. Sehingga ada ulama yang mengatakan semua orang bisa melakukan kebaikan, tapi tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat kecuali orang yang betul-betul jujur. Ya, orang yang betul-betul jujur dengan hatinya. Kita kadang-kadang lemah, kondisi tertentu kita blank, kosong, godaan syaitan datang, ya. Nah, di situ kelemahan pada diri kita. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu membimbing kita, ya, membimbing kita untuk tidak menjauhkan kita darinya. Jangan kita termasuk orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ingatkan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang lupa dengan Allah, lalu Allah lupakan orang itu dengan dirinya sendiri.
orang ketika dia mencuri, ya, dia lupa dengan dirinya, dia lupa dengan anaknya, dia lupa dengan istrinya, ya, karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya pada saat itu dia ingat Allah, maka Allah ingatkan dia dengan dirinya sendiri, bahwa ketika Anda mencuri, Anda akan ditangkap, akan dilakukan hukuman yang mengakibatkan kepada mudarat terhadap anak dan istri. Tapi ketika dia lupa, dia berbuat maksiat, Allah lupakan. Gak ingat pada saat itu dengan anak istrinya, gak ingat apa akibat dari apa yang dia lakukan, ya, dan begitu seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita dan menjadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan amalan yang bisa memasukkan kita dalam surga. Tunaikan kewajiban yang wajib, ya, minimal nih yang wajib, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kita halalkan yang halal, dan kita haramkan yang haram, yakni kita tinggalkan apa yang telah Allah haramkan. Nah, untuk memastikan lebih maksimal lagi, datangi hal-hal yang ibadah-ibadah sunat, agar kekurangan-kekurangan kita di dalam ibadah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat kita khusyuknya susah. Mungkin 1-2 rakaat bisa khusyuk, rakaat ketiga, ya, khusyuk ini lari dia entah kemana lagi, gitu. Hanya cuma 2 rakaat. Sementara Nabi SAW mengatakan bahwa nilai sholat kita itu sesuai dengan seberapa kita ingat bahwasanya kita sedang sholat. Terkadang datang godaan dalam sholat, kita merancang, ya. Dan sekali lagi, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini adalah doa yang luar biasa. Semua yang kita lakukan, kita butuh pertolongan dari Allah. Ya Allah, bantu aku dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, di dalam beribadah yang sempurna, yang baik kepadamu. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah nasihat untuk saya sendiri dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita lihat kalau ada yang pertanyaan yang masuk, ya. Apa hukumnya wanita muslimah mengantar mayat ke kuburan? Dan sebagian warga Indonesia, apakah boleh wanita muslimah boleh haji dan umrah tanpa mahram? Mohon penjelasannya. Pertama, Ummi Atiyah dia mengatakan dalam hadis keluarkan Imam Bukhari, kunna nuhina an ittiba'i janaiz walam ya'zim alaina. Kami dilarang untuk menghantar jenazah, akan tapi tidak menegaskan kepada kami. Walam ya'zim alaina, yakni tidak menegaskan kepada kami. Maka ulama memandang bahwasanya tidak boleh wanita untuk menghadiri atau ikut menghantar jenazah ke kuburan. Saya masih ingat seorang buya di kampung saya, ya, Haji Rifai Syarbaini namanya. Pernah ketika kita menguburkan itu, datang ibu-ibu langsung diusirnya. Ya, pai kesinan, jangan hadir ke situ. Dan saya melihat buku-buku beliau, ya,
dari buku-buku karya Syalbani. Ya. Dan dia termasuk orang yang di kampung kita itu tidak setuju dengan meniku hari. Adapun pada bulan Ramadan hanya dia yang saya lihat orang beritikaf. Ya, hanya dia. Itikaf di masjid sendirian ya. Ya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Dan dia adalah termasuk ulama yang Masya Allah ya. Ketika kita lihat ini bagaimana beliau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat menghadiri, mengikuti jenazah ya ke kuburan, bagi wanita itu dilarang, sebagaimana dari Ummi Atiyah mengatakan kami dilarang. Kalau dilarang berarti, sahabat mengatakan kami dilarang, berarti yang melarang siapa? Adalah Rasulullah SAW. Bagaimana sebagai warga Indonesia, apakah boleh wanita muslimah boleh haji dan umrah tanpa mahram? Apa bedanya muslimah Indonesia dengan muslimah lainnya? Ya, tidak ada bedanya. Sama, selagi seorang muslimah. Nabi SAW mengatakan tidak halal bagi seorang wanita untuk bersafar kecuali dengan mahramnya. Hanya saja terjadi perbedaan para ulama di dalam masalah penerapan hukum. Apakah di dalam masalah haji adanya mahram itu bagian dari istita'ah atau tidak bagian dari istita'ah? Hanabilah mereka memandang bahwa adanya mahram bagian dari istita'ah. Artinya kalau tidak ada mahram berarti wanita itu belum mampu. Ya. Sebagian dari ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dia memandang dia bukan bagian syarat yang mewajibkan haji. Jadi tidak bagian dari istita'ah. Tapi tetap perlu terpenuhi. Nah, dalam hal ini dipantau, dilihat perbedaan ulama ini. Aisyah pernah disebutkan hadis tentang safarnya seorang perempuan tanpa mahram. Ya, dilarang perempuan bersafar tanpa mahram. Beliau mengatakan tidak semua perempuan punya mahram. Ya. Maka ada ruang di sini perbedaan. Dari satu sisi secara ekonomi dia sudah wajib. Istita'ahnya sudah ada. Dari sisi yang lain dia tidak punya mahram. Kalaupun ada punya mahram tapi tidak punya biaya untuk berangkat. Nah, maka ada pendapat seperti Imam Syafi'i, dia berpendapat bolehnya wanita itu berangkat dengan wanita-wanita yang lain yang amanah. Begitu juga dengan Imam Malik. Ibnu Umar pernah membawa wanita-wanita termasuk mantan budaknya perempuan pergi umrah tanpa ada mahram bersama budak-budak atau maula-maulanya tadi. Al-Zahiri Ibnu Hazm, dia adalah orang yang termasuk tekstual. Ya, tapi di dalam hal ini memang ada dua hal yang sepertinya perlu dikompromikan. Yang pertama, keberangkatan yang harus safar yang harus dengan mahram. Yang kedua, adanya kewajiban untuk melaksanakan haji. Maka dia memandang bahwa seorang yang berangkat pergi haji, seorang perempuan harus berangkat dia dengan mahramnya. Jika mahramnya mampu berangkat tapi dia tidak berangkat, maka berdosa mahramnya. Ya. Tapi kalau dia tidak mampu,
maka dia lihat di sini dibolehkan bagi orang yang melaksanakan haji Islam. Ya, kalau umrah berarti umrah yang pertama. Nah, tidak kepada umrah berikutnya. Ya, ini perlu dipahami. Kemudian bagaimana kalau seandainya seorang perempuan sudah mendaftar untuk melaksanakan haji, yang pada saat itu dia belum tahu harus pergi dengan mahram, keluar porsinya, apakah dia mengundurkan dirinya untuk mendaftar lagi dengan mahramnya sehingga dia harus mengambil antrian 20 tahun yang akan datang, atau dia berangkat pada tahun ini? Ya, dan ini harus perlu kita melihat kepada fatwa-fatwa ulama gitu. Kalau kita mengatakan bahwasanya enggak, dia harus daftar ulang lagi, ya sudah, apa dia akan bisa atau tidak 20 tahun yang akan datang lagi? Ya, maka di sini kita bisa mengambil fatwanya ulama yang membolehkan, dengan syarat dia berangkat dengan orang-orang yang amanah. Ya, kita mengatakan bukan karena tidak ada orang yang mengatakan sebelumnya. Yang tidak boleh itu adalah kita mengungkapkan perkataan yang belum ada perkataan sebelumnya. Tentu sebelum kita melakukan, kita berupaya untuk mencari dalil yang paling mendekati kepada kebenaran. Saya belajar dengan guru saya, Syekh Abdullah Ubailan. Saya melihat dari cara fikih beliau itu ada di antaranya ketika pelaksanaan sebelum melaksanakan, maka cari yang sesuai dengan syarat. Ya, artinya apa? Betul-betul terpenuhi dengan syarat. Tapi kalau seandainya sebuah perbuatan sudah terjadi, ya, pernah ditanya misalkan, waduh, saya kemarin melontar pagi, gimana? Berbeda dengan saya akan melontar kapan? Itu ada pertanyaan yang berbeda. Kalau Anda akan lontar seperti terbit matahari, karena ini syaratnya. Tapi kalau saya sudah melontar, saya sudah keluar dari Mekah, saya melontarnya pagi kemarin, gimana? Baru beliau cari, oh ya, ada dulu pendapat ulama seperti Atta mengatakan begini. Ya, jadi dicarikan pendapat ulama karena ini adalah bagian dari adanya ruang untuk ijtihad di dalamnya. Tapi bukan pendapat tadi adalah untuk akan dilakukan, tidak. Akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang baku, gitulah. Ya. Nah, di antara yang diperselisihkan juga misalkan tawaf dengan disyaratkan untuk berwudu, bersuci. Itu jumhur ulama. Dengan dalil at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah itu ada sama dengan salat. Kalau salat berarti dia harus berwudu. Namun istidlal pendalilan ini pun bagi oleh ulama ada kritikan. Ya, ada kritikan. Sebab di situ dikatakan illa annahu yubahu fihi kalam. Hanya saja boleh kita berbicara dalam waktu tawaf itu. Faman yatakallam falyatakallam bi khair. Siapa yang ingin berbicara, berbicara dengan baik. Nah, salat bolehkah kita berbicara? Tidak. Berarti tidak sama secara keseluruhan. Ya. Akan tapi salat adalah mengingat Allah. Aqimus salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tawaf, innama ju'ilat tawafu bil baiti wasa'i wa rayb jumurat innama liiqami dzikrillah. Tujuan untuk tawaf, sa'i dan menonton jumrah untuk mengingat Allah. Salat mengingat Allah, sama-sama untuk mengingat Allah. Ya. Nah,
Maka ada sebagian pendapat ulama yang memandang bahwasanya tidak syarat untuk wudu, tidak merupakan syarat dapat tawaf. Ini ada pendapat. Kalau seandainya ada orang mengatakan, Ustaz, sedang tawaf kecanya, ambu tawaf batal, wudu ambu batal. Apa yang kita lakukan? Berwudu alik. Ya, lalu lanjutkan tawaf. Tapi sampai di Indonesia ni kecian, Pak Ustaz, ambo tawaf patang, batal wudu ambo, batu Ustaz. Ya, sudah. Berarti, oh iya, kalau begitu ada pendapat ulama mengatakan begini. Sudah terjadi gitu loh. Nah ini cara, saya melihat cara pemahaman yang dilakukan oleh, dan cara apa namanya ya, tatbiq, aplikasi terhadap pemahaman itu sangat luar biasa. Ya ini yang saya pelajari dengan Syekh Ubelan yang saat ini, sampai saat ini juga, jika ada problem pada diri saya atau kawan akan bertanya, saya akan voice note kepada beliau. Ya, beliau jawab boleh dengan simple, beliau tanya, beliau jawab. Kita jelaskan semuanya, nanti beliau jawab. Ya, alhamdulillah. Walhasil Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah safar wanita, apakah haji atau umrah, ya, dengan dengan mahram atau tidak, khusus Indonesia, dan saya sudah jelaskan. Maka kita di Selatur, walaupun travel lain ada yang membolehkan, gitu ya, mungkin dia berdalih dengan apa? Kita tetap punya komitmen bahwa di Selatur tidak ada yang berangkat perempuan kecuali dengan mahram. Walaupun ada sekelompok ibu-ibu pengajian, kami sekian orang nih. Ya, kalau dilihat dari sisi bisnisnya kan ini sebuah yang keuntungan yang akan menjanjikan. Tapi kita ambil ya pendapat yang lebih lega hati kita untuk menjalankannya. Wallahu ta'ala alam. Saat sholat mendapatkan setetes darah di bajunya, apakah sholatnya dihentikan? Dari mana dia dapat setetes darah? Tetes dari atas? Ya, pertama sesuatu yang sedikit, ya, itu maafu anhu, ya, setetes, insyaallah itu dimaafkan. Niat puasa qada akan tetapi lupa lalu makan minum, apakah hal itu telah tetap membuat puasa qadanya sah? Apakah dia sudah punya niat di dalam waktu malam? Jika seandainya dia niat malam, oh saya mau puasa besok qada, lalu bangun subuh punah saja, ya, tidak ada teringat sama sekali waktu itu puasa. Jam 7 ambo, atau makannya dulu, makan pagi jam 8 baru ingin, oh iya ambo niat malam tadi puasa ya, kemana? Dia lanjutkan puasanya atau dia batalkan? Dia lanjutkan puasanya. Kenapa? Dia termasuk man nasiya wa huwa sha'im. Siapa yang lupa, dia sedang berpuasa. Dia sendiri lupa dia berpuasa, karena niatnya sudah ada pada malam hari. Berbeda dengan orang yang sama sekali tidak ada punya niat untuk berpuasa. Makan pagi itu, baru setelah jam 8, iya orang Jawa niat puasa gila. Enggak. Ya. Dan ini juga saya sudah tanyakan kepada Syekh Ubelan ya, dalam pertanyaan ini. Bahwa ada orang punya niat di awal, kemudian waktu sahur itu memang lagi terjaga sebelum subuh, tapi hilang dari ingatan dia untuk puasa gitu loh. Lalu pagi ingat dia mau berpuasa, apalagi sudah dia minum atau makan gitu ya. Nah ini tergolong kepada man nasiya wa huwa sha'im. Dia siapa yang lupa, dia
berpuasa. Tapi kalau niatnya memang tidak ada niat qada, maka dia tidak berpuasa. Ya. Untuk qada puasa, dia harus punya niat dari malam. Berbeda dengan puasa sunat. Dan puasa qada tidak boleh dicampur dengan puasa yang lain. Karena al-qada hukumnya sama dengan yang diqada. Ya. Karena yang diqada itu adalah puasa wajib, maka statusnya adalah wajib. Apakah sujud syukur harus memenuhi syarat seperti menutup aurat atau dan berwudu? Tidak. Tidak disyaratkan. Sujud syukur itu kan sebenarnya spontanitas. Adanya nikmat yang kita dapatkan pada saat itu yang menggugah diri kita. Contoh misalkan, awak berharap anak awak lulus di kampus A, kampus B gitu. Sedang nunggu-nunggu itu dapat berita. Ya, yang kita harapkan itu sangat luar biasa, sudah langsung kita syukur. Ya, tanpa harus berwudu, ya, tanpa harus tutup aurat, dan malam juga sebagian ulama mengatakan harus menghadap ke kiblat dan ada mengatakan tidak. Ya, ini adalah sujud syukur. Adapun sujud tilawah ya memenuhi syarat, ya. Wallahu a'lam. Apakah ada ciri-ciri menjadi patokan dari adanya keikhlasan dalam amal kita? Ikhlas amal itu kalau kita lihat dari pemberian itu dalam surat, saya sering menjadikan dalil surat Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah. Hanya saja kami memberimu makan karena wajah Allah, bukan wajah manusia. Ya, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah karena Allah semata. Mana patokannya? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan darimu dan tidak juga apresiasi. Tidak juga ucapan terima kasih. Jadi seberapapun kita memberi tidak pernah dibalas, kita tetap memberi. Karena kita memberi karena Allah, bukan karena dibalas. Tetap kita memberi walaupun tidak pernah disebut-sebut oleh orang itu, tidak pernah dia berterima kasih, karena kita memberi karena Allah. Itu ikhlas. Ya. Adapun kalau seandainya ikhlas beramal tadi adalah ikhlas karena memang karena Allah. Bagaimana patokannya? Ya, ibadah kita itu karena Allah. Dan ciri-cirinya bahwasanya itu adalah ikhlas adalah penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya tergugahnya hati kita untuk beramal lebih. Setelah kita lakukan, kita pengen melakukan lagi, kita pengen lakukan lagi. Maka ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa perbuatan kita yang pertama diterima. Ya. Sehingga memunculkan keinginan kita untuk berbuat yang lebih banyak. Ya, fa idza faragta fansab. Jika engkau sudah selesai melakukan sebuah ibadah, lakukanlah lagi yang lain. Ya, ini di antara tanda-tanda keikhlasan atau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.